Jar, Oi, ada pertanyaan nih. apaan tuh? Jangan aneh-aneh ya. Yo, Pemain bola apa yang nggak bisa nyanyi? em, mereka main bola, mereka nggak nyanyi. Kenapa mikirin itu sih? Tugas boy, tugas. Hah? Tugas bahasa Indo boy. Ingatlah. Lupa. Kamu sudah? Sudah lah bro, gila lo. Kerjakan lo Aduh, sekarang. apa materi minggu ini? Materinya, oh iya, ragam dan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Oh. Ragam dan laras dalam bahasa Indonesia. Oh alah, siap. Oke. Aku mau rekaman loh ini. Iya, Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi saya Satria Fajar Ramadhani dari program studi kedokteran gigi angkatan 2023 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman dengan NIM 23100260027. Jadi, di minggu lalu kita kan sudah membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, pada minggu ini kita akan kembali membahas, namun pada minggu ini materinya mengenai ragam bahasa. Oke, jadi langsung saja. Jadi, ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Bahasa itu memiliki ragam dilihat dari fungsi pemakaiannya. Apalagi bahasa adalah alat yang sangat penting dalam interaksi manusia. Maka dari itu, memahami ragam dan variasi bahasa ini tidak boleh diabaikan. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki banyak bentuk dan variasi yang bergantung pada konteks penggunaannya. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis, serta ragam ilmiah dan juga non-ilmiah. Selain itu, kita juga memiliki berbagai laras bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi. Nah, jadi yang pertama ada ragam bahasa. Tadi disebutkan sudah kan ada dua tuh. Ada ragam bahasa yang lisan dan juga ada yang tulis. Nah, jadi untuk ragam bahasa lisan itu dia merujuk pada penggunaan bahasa secara lisan dalam interaksi sehari-hari antar individu. Nah, sementara untuk ragam tulis itu biasanya digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat, artikel, atau buku. Nah, ragam tulis ini juga umumnya lebih formal bentuknya. Beda dengan ragam lisan yang kita gunakan sehari-hari, yaitu lebih santai dan tidak formal lah bahasanya. Nah, yang kedua ada ragam ilmiah dan juga non-ilmiah. Nah, jadi untuk ragam ilmiah ini dia tuh digunakan dalam konteks formal atau dalam konteks ilmiah. Misal contoh seperti karya penelitian, jurnal, akademik, atau pidato di konferensi. Nah, di sisi lain tuh ada ragam non-ilmiah. Ragam non-ilmiah ini dia sifatnya lebih santai dan lebih sering biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi mirip tuh yang kayak ragam bahasa lisan. Nah, yang terakhirnya ada laras bahasa. Nah, jadi untuk laras bahasa ini dia tuh mengacu pada penyesuaian gaya bahasa dengan konteks komunikasi tertentu. Ada berbagai jenis laras bahasa, termasuk laras ilmiah, laras populer, dan laras sastra, yang masing-masing itu memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, jadi teman-teman, pentingnya memahami ragam dan laras bahasa. Nah, jadi pemahaman tentang ragam dan laras bahasa itu sangat penting dalam berkomunikasi efektif. Dengan memahami berbagai macamnya bahasa dan juga cara penggunaannya, kita dapat memilih jenis bahasa yang tepat untuk setiap situasi berkomunikasi dan meningkatkan efektivitas pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, teman-teman, gimana materi minggu ini? Lumayan kan? Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hal yang saya sampaikan ini, sedikit informasi yang saya pelajari pada minggu ini itu bisa berguna untuk teman-teman semua.
Akhir kata dari saya terima kasih dan sampai ketemu di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.